Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Alladhi yaliqu bil jalalihi al wajhil karim wa azim sultanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Alhamdulillah di pagi ini Allah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan punya waktu yang kita isi Alhamdulillah dengan kegiatan bermajlis ilmu, dan inilah sebuah majlis yang Allah turunkan sakinah dan Allah turunkan juga rahmatnya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga kepada para sahabatnya dan juga keluarga dan para sahabatnya, untuk kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini, di hari Senin biasa kita dibimbing oleh guru kita dari Al-Jamari dan juga Bapak Haikal Hasan, yang sama-sama kita akan membahas tentang keluarga kita. Keluargaku surgaku menjadi bagian yang terus menjadi isi besar kita membangun keluarga ini, bahwa keluarga kita harus sama-sama bisa menikmati indahnya surga, dan tentu dimulai dari kita berada di dunia ini, bagaimana kita menjalani kehidupan dunia dengan penuh persiapan atau penuh dengan bekal-bekal amal yang mudah-mudahan dengan itulah menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah hingga kita dapat sebuah kenikmatan di akhirat kelak. Kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dan salah satu bagian penting yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Saudara Jambari Hafizahullah Ta'ala adalah tentang seorang laki-laki, dan ini adalah peran besar yang memang Allah sudah ciptakan laki-laki menjadi bagian penting dalam keluarga. Kenapa begitu besar tanggung jawab laki-laki dibebankan kepada laki-laki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tanggung jawab qawamah dibebankan kepada seorang laki-laki, karena begitulah Allah sudah memberikan kelebihan keutamaan, dan juga Allah telah memberikan rezeki dalam artian kemampuan untuk mencari nafkah salah satunya, dan inilah keutamaan-keutamaan lain yang Allah telah lebihkan seorang laki-laki, misalkan dalam kondisi fisik yang lebih kuat gitu ya, dan 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 masih banyak lagi yang Allah telah karuniakan. Tentu dengan itulah Allah juga bebankan sebuah amanah besar untuk menjadi qawamah dalam keluarga. Dan sudah kita sudah paham bahwa dalam satu ayat yang sudah diingat oleh banyak kajian ya tentang ar-rijal wa qawwamun 'alan nisa. Dan bagian yang paling penting ternyata memang laki-laki itu peran besarnya adalah yang Allah telah tetapkan tentang qawamah, inilah yang insya Allah akan banyak diulas oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jarbari. Saya sapa dulu nih guru kita Ustaz Dodi ya, bagaimana kabar? Sudah kesehatan Ustaz? Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita siapkan diri kita karena guru kita sudah hadir bersama kita. Kita akan sama-sama menyimak satu kajian penting tentang keluarga kita, dan bagi eh, ibu-ibu tentu ini juga penting, karena bagi yang memiliki anak laki-laki tentu harus disiapkan sedini mungkin ya, karena dialah yang akan memegang peran besar dalam keluarganya. Bahkan seorang anak laki-laki walaupun sudah memiliki keluarga sendiri tentu masih tetap punya keterikatan dalam artian tanggung jawab terhadap orang tuanya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, jadi bahwa hartamu itu adalah juga milik ayahmu gitu ya. Al-malu li abika, jadi hartamu untuk laki-laki ini memang punya, selain dia memang mendapatkan waris yang lebih besar,
2 kali lipat dari perempuan, tapi dalam hal syariat laki-laki tetap dibebankan sebuah tanggung jawab untuk menghidupi, untuk eh, memberikan tanggung jawab perlindungan terhadap orang tuanya, dan itulah menjadi sebuah tanggung jawab besar dari seorang laki-laki yang harus ditanamkan oleh kita orang tua terhadap anak-anak laki-lakinya. Dan alhamdulillah Sadodi sudah tersambung. Masih Mirsa? Suaranya tidak muncul ya. Baik, sambil menunggu ya, ada hambatan teknis sampainya dari guru kita Ustaz Jemari. Baik, jawaban Allah. Sebelum masuk ke kajian, tentu mari kita sama-sama juga untuk saling mendoakan. Berkhusus kita doakan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan eh, kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah para guru kita. Dan mobil khusus juga nih Ustaz Adi Al-Jamari yang setia menemani kita di setiap pagi, hampir setiap pagi ya. Beliau bersabar untuk menemani kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan, setiap pertemuan bersama guru kita menjadi keberkahan, mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Dan tentu kita saling doakan, dan jangan di antara kita barangkali ada yang sedang kurang sehat ya, termasuk saya ini masih 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 ada kurang fit gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa Allah limpahkan kesehatan untuk kita semua, dan juga tentu kenikmatan untuk mengisi hari demi hari dengan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Maka berlombalah untuk dalam kebaikan, dan inilah kebaikan yang Allah telah eh, berikan untuk kita. Jangan sampai kita lewatkan. Nah, salah satunya kebaikan yang bisa kita isi adalah ajakan untuk berinfak fisabilillah, yang alhamdulillah setiap pagi diingatkan oleh admin ya, untuk bersedekah. Bahkan sebelum subuh pun Bunda Nadia ya sudah nge-share ajakan untuk bersedekah. Sedekah pagi ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang eh, rutin kita lakukan, dan ini bagian amal yang ketika rutin dilakukan menjadi amal yang sangat penting, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya min ahabbil a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang istiqamah ya, walaupun kecil. Dan inilah amal andalan mudah-mudahan yang bisa kita lakukan, sedekah pagi gitu ya, walaupun kecil tapi eh, syukur-syukur besar ya, walaupun kecil tapi alhamdulillah ketika kita rutin kita lakukan, menjadi bagian yang setidaknya Allah eh, setidaknya kita bisa menghadirkan sebuah amal yang rutin ini, dan mudah-mudahan jadi amal yang Allah terima, amal yang kita tidak tahu apa yang Allah terima dari amal-amal kebaikan kita, karena eh, karena bukan karena rahmat Allah lah semuanya kita belum tentu bisa mengganti kenikmatan surga, dan tidak bisa ya mengganti kenikmatan surga dengan amal-amal kebaikan kita. Sebesar apapun amal kita tidak akan bisa menggantikan kenikmatan yang akan kita rasakan insya Allah di akhirat kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kita sama-sama mendapatkan hidayah dan taufiknya. Dengan hidayah dan taufiknya, insyaallah kita sama-sama akan menghadirkan suatu kebersamaan bersama kita dan keluarga kita dan juga saudara-saudara kita yang menurutnya bagian dari ahli surga, yang bil khusus kita doakan ya jamaah semuanya yang hadir di majelis ilmu ini. Reksa Dodi sudah tersambung kembali ya, tapi nampaknya suaranya masih belum terdengar. Ustaz. Ada masalah di Cek, suara. bismillah. Alhamdulillah sudah jelas Ustaz sekarang. Sudah ada terdengar suaranya. Udah jelas? Sudah, Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah.
Ngilang, nggak jelas ini. Rasanya butuh maintenance. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saya pikir wabarakatuh. ini Alhamdulillah, hari yang Usdi udah sempurna sehat. gitu. Alhamdulillah, semoga Usdi Nggak ada, sehat terus ya. nggak ada problem, nggak ada masalah. Hmm. Device-nya yang masalah. Hari saya udah Apa sempurna udah? sekali ini. Alhamdulillah. Tayyip. Baik, Sebentar, beres sedikit. Oke. Normal. baik. Alhamdulillah, Saya, syukurlah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. udah sehat. Alhamdulillah. sayanya yang nggak normal. Sehat-sehat semua ya, Alhamdulillah. 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 Antum ganteng banget pakai batik biru Alhamdulillah. gitu, Set. Hijau nih ya. Alhamdulillah, ini Warna hijau batik nih. yang dihadiahkan dari mana nih? Kalau orang Madura biru tuh. Pak Pur mana juga ada hadir sini ya. Masya Alhamdulillah ini Allah, saya dapat bagus ya. ya batik ini nih. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Jazakallah. inspirasi banyak orang, luar biasa. Baik, Zat, kita ngomongin soal pria, peran pria. Peran pria ini eh, di Indonesia ini banyak kasus fatherless. Hmm. Ada bapaknya tapi nggak berperan. Hai para pria, kemana kalian? Pulang-pulang. Jadi eh, yang kita bahas justru dari sisi kan kalau Islam selalu menyediakan satu idealisme ya Ustaz, Ya betul Ustaz. bahwa kemudian setiap kita diminta oleh Allah SWT untuk menjalankan segenap kemampuan, maka kembali kepada setiap kita mau menginisiatifkan kemampuan itu mau dinaikin ke level yang berikutnya atau tidak, maka dikembalikan semua kepada bagian kita gitu kan ya. Iya, betul betul. Mudah-mudahan Bapak bisa gabung nih ya. Insya Allah nanti saya coba kontak beliau. Baik, silakan jamaah kita siapkan diri kita untuk sama-sama menyimak ya sebuah bahasan penting tentang keluarga dan ini adalah seorang pria yang diberikan beban besar dalam keluarga sebagai penyokong jawab qawamah maksudnya. Dan ternyata ketika fenomena fatherless ini terjadi di negeri ini katakanlah ya kita fokuskan di negeri ini apa penyebabnya dan bagaimana eh, syariat sudah memandu sesungguhnya ya, tentang peran besar seorang pria dalam keluarga. Tafadhal masykur Ustaz. Baik, syukran jazakumullahu khair. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadirkan seluruh kebaikan doa yang bisa kita panjatkan kepada tidak hanya saudara-saudara kita yang di Gaza, juga barusan dapat informasi update dari Kang Husen sudah 24 jam menuju ke Gaza. Mudah-mudahan fisiknya dikuatkan oleh Allah SWT. Karena kalau di surat apa itu saya lupa, barang siapa bersabar maka 100 orang sabar itu akan mengalahkan 200 orang kafir. Barang siapa di surat apa itu ya? Yang 1.000 orang sabar mengalahkan 2.000 orang. Itu jadi Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita juga senantiasa seluruh pengurus, pembina dan semua jamaah sampai keluarganya yang masih hidup Allah SWT berikan tidak hanya hidayah tetapi inayah, iradah, kudroh, iradah dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Saya khawatir sinyal saya hilang lagi nih. Masih kedengeran ya? Udah ada. Terima. Kalau sudah urusan sama tembok, detik selesai. Sebentar, saya pindahin dulu izin ganti provider. Sudah terhubung dengan baik. Sudah, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. baik. Baik, kita
bahas ya. Tena dia nuhun itu dibantuin tuh. Al-An'am 66. Iya. Jika di antara Al-Anfal kalian. udah. Oh, Al-Anfal. Al-Anfal. Iya, Iya. iya, iya. Iya. Iya, itulah pokoknya saya nggak hafal itu malahan gitu ya. Baik. Begini, saya ingin membahas dari sisi bahwa betapa Allah SWT memberikan kepada kita ayat yang disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak Ibu yuk buka surah An-Nisa ayat yang ke-34. Buat yang mau aja ya. Yang nggak mau nggak apa-apa, nggak dapat pahala 1 huruf 3, 10. Saya cuma ngimbau buat yang mau baca aja. Anissa berapa udah? 34. Siap Agak udah. masa ya. Maka. Arabnya ya Teh. Oh siap 34. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Iya. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Yakfi. udah Yakfi. ya, Shadaqallahul Azim. Baik. Tarjim. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Bapak Ibu, kalau kita lihat surah An-Najm, ya, ini yang ini di bookmark dulu ya. Ini disimpan dulu 434 ini. Kita buka surah An-Najm, surat 53. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk memilah mana yang disebut dengan pria, mana yang disebut dengan laki-laki, mana yang disebut dengan pemimpin atau penanggung jawab. Yuk, kita buka An-Najm surat 53 ayat 45 ayat 46. Siap, Bude. Mangga. 45 46 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Arabi. Oh. Arabi. Ya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Yakfi. Tarjim. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Ya. Jadi apa bedanya zakar laki-laki dengan rijal? Gitu ya. Ini yang Mbak Nana minta saya menjelaskan ini di acara akad nikahnya anaknya. Jadi ini adalah bagian pengantarnya yang insya Allah sarinya nanti saya akan antarkan di tempat yang sari gitu ya. Laki-laki itu makna zakar di situ ada menekankan asal penciptaan manusia dari nutfah, setetes mani sperma yang berkembang menjadi 2 jenis kelamin, zakar untha. Artinya laki-laki perempuan itu zakar untha dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan hikmah ilahi dalam dualitas gender sebagai bagian dari fitrah ciptaan Allah. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa zakar ini merujuk kepada karakteristik biologis. Ya, produksi sperma yang jadi dasar reproduksi itu. Artinya begini, kalau kemudian sperma atau nutfah ini kalau kemudian kita hubungkan gitu ya,
Kita geser dulu ke surah At-Tariq. Ayat yang kalau mau runut dari ayat 5-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu mimma Kulik. khuliqa. Khuliqa mimma'in dafiq. Dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Wataroib. Jadi ketika Allah SWT munculkan sperma itu dari sulbi, kemudian sel telurnya dari taroib, tulang pedang-pedangan. Nanti tanya dokter deh, siapa yang dokter pagi ini gabung sama kita. Bener nggak ayat itu bilang bahwa dari tulang sulbinya laki-laki itu yang ada di bawah itu testosteronnya tadi memproduksi dari testis gitu ya, spermanya tadi, kemudian dari taroib, dari tulang pedang-pedangan itu di belakangnya ada sel ovum yang kemudian nanti ketemunya di rahim. Nah, kromosom Y kalau kita belajar biologi yang menentukan jenis kelamin laki-laki kan penelitiannya kalau kita ke sekolah dulu kan siapa? Maurice Bucaille ya, Maurice Bucaille di Quran and Science itu menyebutkan bahwa deskripsi Al-Quran tentang perkembangan embrio termasuk diferensiasi gender itu mendahului penemuan mikroskop, menemukan mukjizat syariat yang selaras dengan genetika. Geser dikit kita ke surah Al-Lahab 111. Ayatnya yang ke-9. Ini Allah SWT tidak langsung pakai kata zakar. Ayat yang ke-9 apa dibilangnya? Fa'asra bima tawwa. Is it? Artinya zakar ini sering muncul dari ayat penciptaan yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mohon izin sebentar kita ke surah Al-Insan, surah 76, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur untuk mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Tidak eksplisit zakar disebut oleh Allah SWT. Gitu. Nah, makna umumnya zakar ini menyoroti peran laki-laki hanya sebagai siklus kehidupan saja. Tanggung jawabnya sifatnya hanya produksi. Nah, mari kita bahas tentang kenapa Allah SWT menggunakan makna rijal atau dari kata rojul. Baik, kita balik lagi ke An-Nisa 34. Ya. Jadi, kata rijal. Rijal ini jamak dari rojul. Rojul itu laki-laki. Rijal itu kalau kita tanya kamus bahasa Arab, rijal itu apa? Ada yang tahu nggak? Rijal itu apa? Kaki. Kaki. Rijal itu kaki. Berarti apa? Kalau bicara tentang kaki, maka dia harus paling kokoh untuk menopang seluruh keluarga. Maka dia yang menentukan arah kemana keluarga itu mau dibawa. Artinya tidak hanya kewajiban syar'i laki-laki mencari nafkah, sementara perempuan memiliki hak atas harta pribadinya tanpa kewajiban yang serupa. Ini bukan berarti perempuan nggak bisa bekerja, tapi menyoroti bagaimana tanggung jawab alami untuk menjaga harmoni rumah tangga. Kalau bahasa kita dulu zaman jahiliyah, suami yang cari rezeki, istri jaga baskom sama lilin. Itu mah ngepet ya. Enggak. Yang sekarang enggak gitu. Luas suaminya cari rezeki, perempuannya gelar sajadah, jagain Quran. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Oke, ini dalam konteks yang umum. Nah, mari kita lihat bagaimana tafsir klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa rijal ini dipilih untuk menunjukkan kekuatan fisik dan tanggung jawab sosial yang umumnya lebih dominan pada laki-laki, sesuai fitrah ciptaan Allah. Oke. Istri, kalau kita balik lagi ke surat 30 ayat 21 yang pernah saya jelaskan bahwa litas kunu ilaiha, sakinah itu perempuan. Karena domirha itu diletakkan pada perempuan. Berarti perempuan itu udahlah jadi penenang aja. Nggak usah bikin panik, nggak usah bikin repot, bikin tenang aja. Karena memang tugasnya itu. Gitu. Nah,
Mungkin kalau ada yang nggak setuju sama saya nggak apa-apa, balikin aja ke ayatnya gitu ya. Mari kita lihat ayat itu diteruskan dengan fadl. Fadl itu apa? Keunggulan. Jadi frasa bima faddalallahu ba'dahum ba'din ala ba'din itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kelebihan fadl kepada sebagian laki-laki atau sebagian perempuan. Ini saya nggak bicara tentang kekuatan ya, tetapi bicara tentang fungsi. Artinya relatif ya, nggak mutlak. Eh, Kalau kita baca tafsir Jalalain misalnya, itu menyebutkan kelebihan ini termasuk kekuatan fisik, akal, dan peran kepemimpinan dalam masyarakat patriarkal saat itu. Kalau di surat 2 ayat 282, itu laki-laki cukup menggantikan 2 perempuan. Berarti secara kekuatan legitimasi, laki-laki lebih kuat ketimbang perempuan. Perempuan butuh 2 tanda tangan, laki-laki cuma 1. Gitu ya. Artinya gini, balik lagi. Ketika bukan superioritas absolut di ayat ini, Allah SWT di ayat 32-nya Anisa ya, menegaskan bahwa kelebihan adalah anugerah Allah untuk diuji. Dan perempuan juga punya keunggulan di bidang lain. Kesabaran, pengasuhan. Rasulullah SAW itu ketika bicara tentang wanita sebagai penjaga rumah tangga, itu ada tingkatan level wastobir. Kita buka surat 20 ayat 132. Ini mohon maaf ya, saya agak ngelebar sedikit tidak hanya kepada peran pria, tetapi bagaimana seorang pria juga bertanggung jawab atas keluarganya yang perannya justru harus memunculkan atau setidaknya menyalakan potensi-potensi yang ada pada istri dan keluarga itu sendiri. Artinya kalau ada yang udah punya anak agak gede, dia bisa bantu ke bawah jagain adiknya sehingga menenangkan ibunya dan seterusnya. Artinya gini, kalau yang sudah punya anak, seorang ayah itu harus mampu memberikan brief kepada anaknya bahwa, nah, ibumu capek, kita bantuin beresin mainan yuk. Itu anak akan menumbuhkan rasa cinta dengan penuh rasa hormat kepada orang tua perempuan. Daripada, beresin nggak? Beresin nggak? Beresin nggak? Beresin nggak? Jadi, kalau kemudian seorang ayah menyadari betul bahwa dia harus memberikan brief, kan kalau mohon izin ya, Ustadz Ajubenri pernah bilang begini, ibu-ibu itu kalau ngomel di Jerman itu diteliti, frekuensi suaranya terdengarnya seperti anjing Chihuahua. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini Ajubenri yang ngomong. Kan kalau saya tahu ada Chihuahua di Kelapa Gading itu nggak tahu ini Ona tetangganya depan rumah itu punya Chihuahua. Cuman se apa kecil gitu dia Chihuahua itu cuma bisa dikantongin gitu. Itu kalau gonggong ya bawel aja gitu, bawel. Nah, Chihuahua itu recet aja berisik gitu. Nah, sedangkan laki-laki itu begitu sekali ngomong itu seperti mendengar auman serigala atau roarnya singa. Jadi kalau daripada ibunya, oh, deh, beresin dulu, belum mandi apa segala macam, mau sholat jam berapa, mau bangun jam berapa, mau berangkat jam berapa, nanti gini apa, merepet gitu ya. Tapi kalau bapak cuma tinggal panggil nama aja, dek, yo langsung itu langsung mencelat itu, gitu. Karena tahu tindakan setelahnya akan lebih parah, gitu. Nah, balik lagi, saya udah melebar kemana-mana ini. Artinya kalau kemudian seorang pria dia mampu menghadirkan peran bahwa saya yang harus mengendalikan arah keluarga ini, maka tolong ibu-ibu bantu suaminya, diingatkan, dikokohkan ketika kakinya rijal, ketika kakinya mulai tidak kokoh, apa yang perlu ditopang, topang. Istilahnya kalau pincang itu ada tongkat-tongkat, ada kerk-kerk. Gitu. Agar supaya dia tetap kokoh berdiri. Dukung dia dengan cinta, dengan perlakuan-perlakuan yang mengistimewakan. Saya nggak tahu apakah saya terlalu ngawur atau enggak, tapi
kadang-kadang kita perlu juga loh pakai ilmunya pelakor, Bu. Pelakor tuh gimana cara kerjanya? Memberikan validasi kepada suami. Ya, Mas tadi presentasinya keren banget. Aku suka caramu kayak gitu. Cara kamu mutusin tadi keren banget. Baju kamu bagus banget hari ini. Itu hal-hal yang pelakor pelakor lalu lakukan. Para pelakor di luar sana itu kalau yang namanya nyari apa namanya, dari legitimasi kepada para eh, ke calon-calon korban gitu ya, itu ditanyain gimana kabar hari ini, mudah-mudahan semangat, kirimin foto sama dia, foto selfie ini buat penyemangat hari ini, dibikin ada foto, ada berapa, 2 atau 4 gitu, dari mulai yang senyum apa kayak Uni Yanti itu apa lupa-lupa sekebon apa apalah gitu yang macam-macam lah ya, yang apa keluar bener deh tuh cinta-cinta gitu. Jadi artinya ketika mereka mencoba untuk mengambil hati si calon target ini ya, calon korban ini, maka ibu-ibu bisa nggak melakukan itu, habiskan di rumah, begitu berangkat pegang kepalanya gitu ya, bawa rezeki yang halal aja ya buat di rumah ya, mudah-mudahan Allah eh, terus ngejaga abang, mas, AA atau apalah, ayang, embeb gitu, panggilannya sesuai yang dengan dicintai. Eh, Dia mau berangkat itu pegang tangannya, jangan dilepas kecuali dia maksa. Rasulullah SAW itu kalau salaman, beliau nggak pernah ngelepas dulu, pasti orang yang ngelepas dulu, dan beliau seperti berat gitu mau ngelepas. Bapak Ibu tahu di Disney itu ada satu pakem boneka-boneka maskot itu. Saya di Dufan juga pernah jadi boneka maskot. Boneka maskot di Disney itu ada pakem. Kalau mereka diajak pelukan sama anak-anak itu, mereka tidak akan melepaskannya lebih dulu. Mereka membiarkan anak itu melepas, baru kemudian dia melepas. Karena apa? Karena kebutuhan untuk disayang itu adalah dari mereka, bukan dari si maskotnya. Karena maskotnya merasa dicintai dengan begitu saja. Jadi nggak tahu saya, para bapak berkenan nggak mau merubah gaya gaya kepemimpinannya di rumah, karena eh, jujur kalau para suami yang tidak mau belajar, yang sudah punya prinsip hidup sendiri dan kemudian merasa bahwa toh begini aja everything goes well gitu, nggak perlu dirubah-rubah lagi, ya udahlah gini aja, ngapain ribet amat pakai ngerubah-ngerubah segala macam. Nah, mari kita lihat bahwa ayat ini kan turun di Madinah ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ketika itu masyarakat Arab jahiliyah itu kan sering menzalimi perempuan, buang bayi perempuan dan segala macam. Itu penggunaan kata rijal bertujuan untuk melindungi perempuan dengan menegaskan bahwa hak mereka atas perlindungan, bukan mendominasi. Ini seperti perintah Allah untuk laki-laki menafkahkan agar perempuan tidak terbebani secara ekonomi. Ada ulama sekelas Imam Al-Qurtubi yang kemudian dalam tafsirnya lebih menekankan bahwa qawamun berarti bertanggung jawab dengan keadilan, bukan kekerasan. Kalau ada nusyus, ya, ada pemberontakan, langkahnya adalah nasihat, pisah ranjang, lalu pukulan ringan itu sebagai jalan terakhir, sebagai simbol, bukan kekerasan fisik. Jadi bukan, gue tunggu lu, gue tampol. Enggak, bukan itu. Justru pukulan ringan itu sebagai simbol, bukan kekerasan fisik. Kamu udah keterlaluan. Seandainya aku tidak disuruh oleh Allah SWT untuk memukulmu, aku nggak akan hukum. Nabi Ayub waktu eh, istrinya eh, berusaha menggugat kenabiannya. Kamu kan nabi, minta dong sama Allah. Apalah bla 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 segala macam gitu, dan minta kesembuhan. Bahkan beliau mengingatkan, kita dikasih kenikmatan sama Allah itu berapa lama? Iya lama. Berapa lama? Lama. Iya berapa lama? 380 tahun. Ini baru 7 tahun kamu udah ngeluh. Ngapain sih? Bersyukur aja 380 tahun kita berada dalam kenikmatan. Istananya besar, anak banyak.
nggak kurang-kurang macam-macam. Ini baru 7 tahun kita diuji. Ayolah, kalau kamu nggak mau dikasih tahu, nanti sembuh aku hajar kamu. Maka begitu sembuh, panik kan Nabi Ayub, ya Allah saya nggak kepengen ngajar istri, tapi saya udah sudah terucap nazar, saya akan menghajar istri saya, gimana ini? Maka kata Allah, ambillah seikat rumput, pukulkan kepadanya. Solutif, tetap dijalankan, tapi ya lah seikat rumput pukulin ya nggak sakit lah. Artinya pemukulan yang dilakukan itu bukan pemukulan untuk sini loh, aduh gitu, bukan. Ya. Jadi mari kita lihat bagaimana hikmah syariat dalam sains yang modern gitu ya. Ketika kita tahu bahwa bagaimana Allah SWT melihat bahwa laki-laki ini punya massa otot lebih besar, dorongan kompetitif untuk peran penyedia yang selaras dengan fadl tadi itu. Ini mendukung hikmah syariat bahwa dia harus jadi pengayom. Pembagian perannya mengurangi stres. Seperti penelitian tentang work-life balance yang menunjukkan bahwa laki-laki itu membantu kestabilan emosi perempuan. Jadi kalau misalnya mohon maaf ada suami yang tidak berfungsi, ngobrol deh, beneran. Ada Ustadz Ruli, ada saya, ayo ngobrol kita. Ada Babe Haikal, ada banyak lah yang kemudian bisa diajak ngobrol. Itu artinya Siap Masya hadir. Allah, Masya Allah, Masya Allah, sudah gabung rupanya. Allahu Akbar. Kefalak, Bay? Kefalak. Dari tadi min awal Ustaz, saya min Ya awal salam. nunggu dipanggil sama Ustaz. Ya Allah. Ustaz Ya. Dodi, Masya Allah. Nah, sering kualat ini kok sama antum ini. La haula wala quwata illa billah. Ana wallahi menikmati Ustaz apa yang disampaikan. Allah. Bagaimana kita berbagi peran? Saya ingin menyampaikan hal fakta di lapangan sementara dan pengalaman sementara Ustaz Dodi menyampaikan begitu nikmatnya mendengar tuturan ayat ya dari lidah beliau. Sekarang saya ingin membawakan fakta Ustadz. Baik. Salah satu yang belum disebut oleh Ustadz itu adalah di mana Allah mengikrarkan penciptaannya dengan kalimat zakar juga. Ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa Nah. wa ja'alnakum syu'uba wa qabailin lita'arafu. Baik. Wahai manusia, saya nih yang ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya. Dengan jelas kalimatnya laki-laki dan perempuan saja. Ya. Tapi ternyata di fakta di lapangan kita lihat para waria. Mereka berkelamin laki-laki, tapi lemah gemulainya mengalahkan lemah gemulai para unsa. Mereka memiliki zakar, tapi hasrat mereka kepada laki-laki yang tampan, yang keren, sehingga mereka tidak berhasrat sama sekali dengan wanita. Ya. Lalu ini jenis makhluk apa? Siapa mereka? Begitu kan? Siapa ini mereka ini siapa gitu. Dan seringkali aduan mereka berkata, aku tuh ingin normal, aku tuh ingin, tapi kenapa nggak bisa? Aku tuh nggak mau jadi begini. Ya. Ini bagian daripada takdir. Ini begini. Hey, come on, Ya. gitu kan? Itu sakit jiwa tuh, Be. Kenapa? Sakit jiwa tuh, Be. Sakit jiwa. Beberapa peneliti mengatakan sakit jiwa. Mereka sering mengatakan, saya ini sebetulnya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Ya, kacau. Saya bilang, saya pernah berhadapan dengan mereka dan cukup viral ketika saya ceritakan. 7 tahun, Be, sama mereka, Be. Saya sambil berkata, saya tuh kepengen normal, Pak Ustadz, gitu loh. Kenapa mesti dibindeng-bindengin tuh suara? Saya bilang. Saya tuh pengen normal Pak Ustadz. Kenapa mesti digigit tuh lidah? Ya. Kenapa enggak saya pengen normal Pak Ustadz? Nah, itu udah normal suara aja gitu kan. Ini kan bukan maunya saya. Baik kita bahas. Bismillah. Bukan salahnya Allah. Bukan salahnya Allah. Karena ente gitu ya. Karena emak ente, bapak ente nggak didik. Karena ente masih menikmati hal itu.
karena ente nggak bisa mau merubah dan seterusnya. Ingat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanati faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Ini ulah kamu sendiri yang begitu. Ya. Saya mau ngomong yang An-Nisa Ustaz ya, yang awalan. Jadi saya ingin sampaikan dulu kepada publik, kepada masyarakat bahwa jangan salahin Allah dong. Lo yang nggak beres gitu loh maksudnya. Ya. Allah ciptain sih udah pas laki-laki dan perempuan. Allah pasti ciptakan kromosom XY dan XX, nggak bakal. Ya. Allah ciptakan XXX, itu resleting itu, Y, resleting itu ya. Kalau di mall itu janitor, Be. Jadi Kanan jadi laki, kiri perempuan, tengah janitor tuh. iya, jadi nggak mungkin salahnya Allah karena orang tuanya lah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisanihi. Balik lagi Ustaz, ayat yang tadi Ustaz. Ya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Nah, Lako ini perempuan yang sebagai kaki. ya. Lako ini perempuan yang nyari duit. Lako ini perempuan yang menghasilkan lebih gede. Ya kok ini perempuan sebagai tulang punggung. Ya kok ini si laki diam aja. Lalu Anda menggugat. Lalu para wanita tuh menggugat ayat. Nih gue bisa gitu. Lalu para perempuan berkata, nggak selamanya dong Quran benar. Ini buktinya Ya. gue. Ya Lalu si perempuan itu dengan sombongnya berkata, saya bisa hidup tanpa laki-laki. Lalu si perempuan itu dengan sombongnya berkata, nggak apa-apa single parent. Dan dia menggugat ayat tadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wahai para laki-laki yang penghasilannya lebih kecil, Anda tuh sebenarnya bisa. Allah nggak mungkin salah. Tapi ada yang salah dari cara berpikir Anda. Ada yang salah dari cara langkah Anda. Ada yang salah dalam Anda menghadapi kehidupan. Ada yang salah dalam pergaulan Anda. Ada yang salah dari tempat Anda bergaul sekarang. Ada yang salah dari teman-teman lingkungan Anda. Ada yang salah dari tempat tongkrongan-tongkrongan Anda. Ada yang salah dari yang Anda baca. Ada yang salah dari apa yang Anda geluti dari pagi hingga sore. Ya. Allah nggak pernah salah. Ketika Allah katakan ar-rijal qawwamun 'alan nisa, sebenarnya itu kamu bisa gitu. Tapi faktanya sekarang gaji istri saya 20 juta, sedangkan gaji saya 5 juta. Demi Allah sebenarnya kamu bisa 25 juta. Sebenarnya kamu bisa 30 juta. Tapi cara berpikir kamu, cara bergaul kamu, cara bicara kamu yang sama sekali tidak membuat hal itu. Kamu tidak layak seperti itu. Dan kamu bukan laki-laki pilihan Allah. Karena laki-laki pilihan Allah pasti ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itulah laki-laki pilihan Allah. Come on, coba pikirkan wahai para laki-laki. Allah nggak pernah salah. Ya. Ketika Allah katakan kau pelindung, kau penentu, kau mengarahkan. Sebenarnya itu tugas kamu sebenarnya. Saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan sanggup melakukan itu. Tetapi Allah nggak akan melakukan itu. Karena terlalu kecil bagi Allah. Mengurusi kamu yang malas bangun tidur. Terlalu kecil bagi Allah. Terlalu kecil bagi Allah mengurusi kamu yang seperti itu. Allah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari barat. Jangan kamu salahkan Allah dengan urusan-urusan sepele seperti itu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari 99 sifat Allah itu loh. Mana yang sesuai dengan dirimu coba. Wahai para laki-laki yang mengeluh karena istrinya lebih besar penghasilannya. Wahai para banci yang mengeluh keadaanmu sekarang ini. Wahai para waria yang katanya ingin berubah tapi nggak berubah-ubah. Pantas nggak kamu salahkan Allah dengan cara-cara seperti ini? Sebenarnya ini cuma pola pikir. Wahai para laki-laki, coba gabung di sini itu lebih baik, betul. Gabung di sini karena isinya orang-orang yang insya Allah telah menemukan sesuatu untuk yang kehidupan gitu loh. Yang sebenarnya saya lagi nyusun sesuatu nih Ustaz Dodi yang ingin saya sampaikan kepada publik sebenar-benarnya tentang rahasia kehidupan betul-betul yang saya ramu dari Quran dan hadis
yang kemudian saya sedikitkan Quran hadisnya kalau bagi orang non-muslim karena akan dibaca non-muslim juga. Yang akan saya banyakkan Quran dan hadisnya kalau umpamanya di komunitas muslim. Bahwa benar-benar you are what you think itu betul-betul. You are what your friend itu betul-betul. You are what you eat itu betul-betul. Arjal al-dini khalili falyanzur man yukhalil, kata Nabi. Hati-hati siapa yang menjadi sahabatnya itu. Dia akan menjadi seperti itu. Coba tuliskan 10 orang yang paling akrab dengan kamu selama ini. I guarantee you. Maka 10 orang yang paling akrab dengan Anda itu, paling dekat itu, berpenghasilan kurang lebih rata-rata sama. Karena itulah lingkungan. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, tunggu, Mah, FG prosesnya dikasih dong. Apa sayang? Saya ingin sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian, tolonglah. Quran itu di depan, ente ngerti, ente nggak ngerti, sami'na wa ata'na. Quran itu di depan, ente paham atau nggak paham, sami'na wa ata'na. Quran itu selalu di depan Anda ngerti, nggak ngerti, Anda paham, nggak paham, Anda jelas buat Anda atau nggak jelas, Anda apa, pokoknya yes, gitu aja. Maka itu yang akan selamat. Insya Allah. Cuman, mau memberikan sedikit gambaran Ustadz, gitu. Mohon maaf Ustadz Dodi dan kawan-kawan, bahwa saya menjalani kehidupan ini dengan, dengan semula sering berdoa begini, ya Allah berilah aku, ya Allah berilah aku, ya Allah berilah aku, berilah aku, berilah aku, ya Allah berilah kami, ya Allah berilah kami, berilah kami, berilah aku, berilah aku, berilah kami, berilah kami, berilah aku, berilah kami. Namun sekarang saya begitu malunya mengangkat tangan dan saya cukup berkata, ya Allah, aku ikut maumu saja, ya Allah. Ya Allah, aku ikut maumu saja, ya Allah. Whatever you say, okay, ya Allah. Apapun yang kamu kasih, oke ya Allah. Karena ketika aku lakukan itu, Engkaulah pembimbingku. Engkaulah atasanku. Dan ketika Engkau menjadi atasanku, ya Allah, siapa yang sanggup menggeser? Karena Engkau atasanku sebenarnya, ya Allah. Engkaulah bosku, ya Allah. Terimalah aku sebagai karyawanmu, ya Allah. Karena aku telah menjadi karyawanmu jauh sebelum menjadi karyawan di dunia ini, ya Allah. Dan menjadi karyawan Allah nggak bisa resign. Kecuali patuh atau masuk ke dalam kubur selesai periode pertama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, cobalah satu kali bertahajud dan angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, nikmat ini udah terlalu banyak bagiku, ya Allah. Engkaulah sang pemberi nikmat sesungguhnya, ya Allah. Aku ikut maumu saja, ya Allah. Gitu. Aku ikut maumu saja, ya Allah, gitu. Bimbing aku agar dekat denganmu dan dekat dengan Rasulullah SAW. Hadirkanlah dia selalu, ya Allah, dalam kehidupanku, ya Allah. Hadirkanlah dia selalu dalam kehidupanku, ya Allah. Hadirkanlah dia selalu. Anda ucap 3 kali. Anda pejamkan mata. Anda zikir dan bersalawat. Kemungkinan mungkin Anda sampai tertidur lagi untuk menghadapi subuh berikutnya. Dan rasakanlah kenikmatan itu. Mudah-mudahan pembahasan dari sisi qawwamuna 'ala nisa dan rijal wal zakar wal unsa ini memahami positioning kita yang sebenarnya yang telah Allah tuliskan. Allah gariskan positioning kamu ini positioning kamu, ini positioning kamu. Dan memang aku buat dari zaman masih zakar dan unsa udah kayak gitu. Ya, jumlah ototnya, kekuatan ototnya semua Allah dibuatin. Anda pakai atau enggak. Kromosomnya semua udah. Gitu ya. Otak kanan, otak kiri, otak tengahnya udah. Ya. Potensi yang paling banyak dimiliki oleh otak laki-laki apa udah dilebihin sama Allah. Dan itu memang bawaan orok gitu loh. Nggak bisa dirubah-rubah tuh bawaan orok. Tapi kenapa kamu merubah gitu? Saya udah bikin kamu tuh sebagai pendamping, pelindung, qawwamun 'ala nisa gitu loh. Kenapa lu salah cara bergaul, cara berpikirnya? Ayo rubah. Yuk kita kembali dengan berkata, aku ikut maumu ya Allah. And I will prove ya Allah bahwa engkaulah yang benar, maha benar, dan penuh dengan kebenaran. Karena ketika aku ikut maumu, maka engkau buat maunya ini menjadi
dan menjadi seperti maumu ya Allah. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang benar, siapa yang bisa menang rencananya? Rencana kita atau rencana Allah? Rencana Allah. Jelas, jelas, jelas sekali. Rencana Allah lah yang menang. Karena itu jangan coba-coba ngelawan rencana Allah. Rencana Allah itulah apaan? Kamu qawwamuna 'alan nisa, itu rencana Allah. Kenapa kamu rubah wahai laki-laki? Izin, B. Fadhal Ustaz. Kadang ada orang yang merasa, gue ini takdirnya Allah. Gue begini, gue sikap ini begini. Ini cara Allah SWT untuk membimbing aneh. Berarti benar dong yang aneh jalani seperti ini. Dan dia merasa bahwa kesalahannya adalah benar. Itu repot, Be, kalau udah begitu, Be. Ya. Terjemahinnya. Dan dia balik lagi Ustaz. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayi'at fa minan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah. Apa yang kamu datang keburukan bukan rencana Allah, tapi kamu yang merubah rencana Allah. Contoh, kita hidup susah. Ya. Ya Allah, berikanlah aku harta dunia dan akhirat yang luas ya Allah. Ya. Jadi dikabulin itu Ustaz. Ya. Karena pagi-paginya ada orang minta bantuan sama dia. Apa yang dia bilang? Enak aja. Buat gua aja masih susah buat lo. Padahal itu lagi dikabulin. Cara Allah kabulin itu dengan cara bantu orang lain. Pagi-pagi dia udah dikabulin. Tapi lihat nggak? Dia yang sendiri batalin rencana Allah. Gitu jawabannya Ustaz. Lo yang batalin rencana Allah. Lo yang nolak orang mau minjak duit. Padahal itu cara, lo baru dikabulin lo barusan. Lo baru dikabulin. Tapi saya mau ngasih kata-kata yang supaya teman-teman buat di status masing-masing. Kata-kata itu begini. Jangan batasi kebaikan yang bisa kita berikan karena Anda membatalkan rencana Allah untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih terhormat. Masya Allah. Jangan batasin kebaikan yang bisa kita berikan. Lu bisa lo ngasih nasihat kayak kalau nggak punya duit. Lu bisa lo bermuka senyum baik. Lu bisa kok lo peluk dia. Lu bisa lo ngasih apaan. Lu bisa lo ada cincin yang bisa lo jual buat dia. Lu bisa lo. Lu bisa. Lu bisa lo. Lu bisa. Jangan batasi kebaikan yang bisa kita berikan sama orang lain. Jangan. Karena itu sebenarnya membatalkan rencana Allah untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih baik. Orang-orang yang berkata, ini kan maunya Allah, maunya Allah. Dari mana lo tahu tuh maunya Allah? Karena Quran pun nggak pernah lo sentuh. Ini kan takdir Allah buat saya. Dari mana lo tahu tuh takdirnya Allah? Sementara ayat-ayat Quran belum pernah lo pahami. Ini kan, begini kan karena takdir Allah. Siapa bilang itu takdir Allah? Pernah Allah mentakdirkan keburukan? Pernah Allah mentakdirkan orang cacat? Itu kan bawaan lahir. Tanya kelakuan bapak ibunya ketika hamil. Tidak pernah Allah berikan keburukan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Gue ini miskin, ini takdir Allah. Siapa yang bilang takdir Allah? Rezeki kan nggak bakal ketukar. Siapa bilang nggak pernah ketukar? Tanya sama supir taksi. Rezekinya kepada ketukar. Ketika supir taksi yang satu hanya mau di bawah pohon. Hanya mau di bawah pohon dengan berkata rezeki nggak ketukar. Tapi di bawah pohon. Rezeki nggak ketukar. Tapi di bawah pohon. Rezeki nggak ketukar. Tapi ngerokok. Kakinya keluar ke jendela. Tanya sama supir taksi yang pagi-pagi dia udah berkata, wangi mobilnya. Hari ini saya bawa setoran. Diwangiin mobilnya. Dia taruh aqua, minuman kemasan, dia taruh permen di belakang supaya penumpangnya bisa ditaruh kartu namanya supaya misalnya perlu panggilan langsung daerah ke dia. Dia jalan pelan-pelan di sebelah kiri, dia dinginin mobilnya. Mana yang ketukar? Ya. Ikhtiar Jadi terbaik jangan itu, sekali-kali lagi, jangan sekali-kali salahkan Allah dengan sikap burukmu. Karena kamu nggak tahu sebenarnya. Allah punya rencana hebat buat dirimu. Allah rencana hebat. Allah punya rencana hebat. Sekali lagi Allah punya rencana hebat buat dirimu. Tapi kamu sering batalkan rencana Allah dengan kamu tolak orang-orang yang minta. Dengan kamu tidak berguna besar untuk buat orang lain. Dengan kamu jadikan kamu nggak mampu. Padahal nggak ada salahnya berkarya dari pikiran lebih dulu untuk mewujudkan harapan. Kita akan bahas lagi berkarya dengan pikiran, Ustaz, untuk keluarga. Mari kita set up keluarga kita esok hari. Ya, Maafkan. ya, Masya Allah. Masya Allah, Semangat. Masya Allah. Luar biasa.
Bapak Ibu, kita dengar sendiri ya langsung dari Babe bahwa jangan mengklaim bahwa kita ini jadi seolah-olah utusan Tuhan yang bisa menentukan apa yang terbaik menurut versinya kita, padahal itu hawa nafsu gitu ya. Jadi kita serahkan pada Allah SWT ketetapan-ketetapan dan ketentuannya sambil kita mencerna gitu. Ustaz Holis, tafadhol. Ini kesempatannya buat kita berbagi rahmat ini masuk 6:30. Maksudnya udah kelar ini. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah nih. Silakan jemaah, mumpung ada Babe juga hadir di sini. Jarang-jarang nih Babe punya waktu nih untuk bisa bersama kita ya. Terus sama-sama kita Iya, ngobrol maafkan tentang untuk kemarin, maafkan Ustaz tadi, maafkan juga Labas, labas, saya labas. tugas ke Singapura Ustaz, lalu ke Australia Sangat Ustaz. paham, sangat paham. Ustaz Dodi di Australia itu Islaminya luar biasa Luar dalam biasa penyembelihan ya. Ustaz, ya Ngiri Allah. kita ya, Be. Masya Ngiri, Allah. nanti saya share ke teman-teman Taib. bagaimana itu Australia, khususnya kemarin yang saya ke daerah 3 jam dari Melbourne lah ke arah perkampungan, bagaimana mereka menyembelih itu dengan cara yang sangat Islami Ustadz, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mereka nggak pernah buka ayat Quran dan hadis, yang mereka tahu animal welfare Ustadz. Oh, Masya Iya, Allah. tapi dia langsung berkata animal welfare, dan dia bilang cara penyembelihan yang dia lakukan ini tidak akan merasa sakit hewan. Coba sampai kayak gitu. Sementara di kita ya di pengajian di masjid Idul Adha, hewannya itu diikat kakinya, dibanting, dibengkek, dicekek, kakinya ditarik 4 orang, sebelah sana sebelah sini, lehernya didengakin sampai berapa orang. Kemudian ya Allah, ngeri banget kita lihatnya Ustaz. Yang mana yang halal sebenarnya? Iya, iya, iya. Saya akan buat, saya rekam semua videonya di mana hewan itu tenang masuk ke dalam mesin yang dia buat, lalu kemudian disinari sedikit kepalanya. Yang terbaru ini Ustaz, bukan pakai Iya. stunning Oh hewannya iya, kejepit pakai pingsan, bukan. iya, Ini yang iya, terbaru. iya. Yang Kan terbaru. biasanya pakai stunning gun yang jedut gitu. Nah, itu pun masih membuat hewan sakit. Ini ada seorang profesor wanita, dia menemukan alat seperti di ronsen, terus tiba-tiba ketika di ronsen itu hewan nggak sadar sebentar, hanya 5 detik, Masya hanya 5 Allah. detik. Jadi nggak sadar sebentar tuh 5 detik, penemuan dia 5 detik nggak sadar, lalu kemudian ketika nggak sadar disembelih tanpa rasa sakit, dia Masya diamin tanpa Allah. rasa sakit, tapi jaraknya cuma 5 detik. Jadi ketika nggak sadar itu hewan langsung di Sembelih. mesinnya yang berat gitu. Jadi bukan hewan yang dibanting. Hewannya merasa santai, set gitu. Lalu kemudian penyembelihnya Bismillah, Allahu Akbar, set 6 menit jadi potongan-potongan kecil. Insya Allah. Setelah Teknologi sekarang disembelih, memungkinkan ya. gitu ya. Gitu Ustaz? Teknologi sekarang udah memungkinkan untuk itu ya. Iya, dan Australia yang melakukan itu. Masya Allah. Ya, sebuah negara yang mungkin tidak mengenal Islam, tapi dia telah menerapkan aturan Rasulullah dengan menajamkan dan seterusnya. Nanti saya ceritakan lebih lengkap lagi buat sahabat-sahabat. Nggak sabar deh. Mbak Oli, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, memang kadang kan ada dilema di antara kayak bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan saat ini, karena kita percaya bahwa hidup itu adalah proses gitu. Kalaupun kita mau mencapai suatu titik, pasti kita start small gitu ya. Nah tapi juga tadi kata Babe juga kayak ya kalau misalnya kamu masih gitu-gitu aja berarti ada yang salah. Itu bagaimana menemukan sweet spot antara kebersyukuran biar kita tidak menjadi aduh banyak banget salahnya, kemudian kayak demotivated gitu-gitu kan, sama kayak tadi kayak biar tidak menjadi tidak bersyukur tapi juga tetap ini salah saya gitu. Hatur nuhun. Baik, ya Allah, terima kasih. Ustaz izin begini Mbak. Enggak. Lain syakartum la azidannakum, ya, kalau bersyukur misalnya akan ditambah janjinya Allah. Ada rezeki 3 model sebenarnya. Rezeki yang dipastikan itu makan. Wa min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Pasti ketika Allah ciptakan tuh dengan makanan tuh pasti. Ketika makanannya habis pasti meninggal. Meninggal bukan karena sakit. Banyak orang sakit nggak mati-mati. Meninggal bukan karena jantung.
Ya, orang banyak operasi jantung tapi nggak mati-mati gitu ya. Meninggal kalau dalam Islam karena rezekinya udah habis. Ya. Sampai situ rezekinya gitu ya. Jadi rezeki. Jadi pertama rezeki yang dipastikan itu buat makan. Yang kedua rezeki yang dijanjikan itu dia yang laisyatum lazidanakum ya. Dikasihnya sebenarnya rata, semua orang tuh sama. Kalau saya ibaratkan segede pohon, Mbak. Saya rezekinya itu sepohon. Satu kolis itu sepohon, satu dodi itu sepohon. Mbak tuh sepohon. Cuman kan tergantung gimana ngambilnya gitu. Ada yang nungguin aja, tunggu pohonnya jatuh. Ya dia cuma dapat itu gitu. Ada yang kreatif dikit, dia pakai selepetan gitu. Ah jatuh, kadang kena, kadang kagak gitu. Ada yang kreatif lagi Mbak, pakai galah. Tapi kadang-kadang yang mentah juga ikut, yang matang juga ikut dan seterusnya. Ada lagi yang naik ke atas gitu ya, dia bungkus, dirapihin sehingga dia nambah banyak. Ada lagi buahnya yang matang dan akhirnya dicangkok pohonnya, dia punya 2 pohonnya, 3 pohonnya, 4 pohonnya, modalnya sama semuanya. Nah, itulah apalagi ada rezeki yang ditangguhkan. Rezeki tangguhkan itu Allah lihat dulu ya. Allah lihat, Allah tangguhkan dulu. Ini kalau umpamanya oke baru gue tambahin nih gitu ya, Allah tangguhkan. Baik, jadi gimana relevansinya dengan bersyukur? Bersyukur kan lihatnya ke dalam. Kalau ngelihat keluar pasti kita punya komparasi. Gitu. Gini deh, dengan istri deh, dengan suami deh ya. Bandingkan aja istrimu dengan siapa? Cut Tari kah, Luna Maya kah, atau siapalah artis-artis lah gitu ya, dengan Angelina Jolie deh ketika lagi nonton, atau siapalah artis yang nggak banyak apa. Maka ketika mau lihat istri ya, oh ternyata jauh ya. Lihat aja dengan peragawan gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa bersyukur dengan yang ada. Maka to love is stop comparing kalau istilah saya. Bagi ibu juga, coba lihat suaminya. Oh begitu. Coba lihat siapa David Beckham yang punya karisma keren kayak gitu atau siapa pasti akan kalah. Jadi to love is stop comparing. Untuk mencintai berhentilah membandingkan. Nah, buat yang nggak merasa atau sulit merasa bersyukur, pegang nasihat ini. Yang kamu bangun tiap hari itu adalah sebuah nikmat dari Allah karena banyak banget orang yang nggak bisa bangun di pagi hari. Yang kamu bisa nikmati itu adalah terlalu banyak. Lihatlah orang yang di bawah kamu. Makanya Rasulullah pesan lihat yang di bawah. Kalau mau lihat, mau bersyukur, mau jangan lihat yang ke atas. Karena nggak akan pernah bersyukur. Dan ketika orang melihat yang ke atas, maka timbullah rasa tamak, kurang, dan sebagainya. Maka ini adalah jalan. Jalannya itu kayak gini. Untuk kesana itu jalannya kayak begini. Untuk menikmati lebih banyak tuh jalannya kayak gini. Jadi sebenarnya belum ketemu jalan terbaik. Itu kalimat kuncinya itu. Belum ketemu jalan terbaik. Bagaimana cara ketemunya? Bergaul lah dengan orang-orang yang hebat. Berjalanlah. Karena mukmin itu Allah dalam Quran berkali-kali mengajarkan rihlah. Rihlah. Lakukan perjalanan. Supaya kita tahu rihlah itu bisa lewat buku juga loh sekarang. Rihlah itu bisa lewat TikTok juga loh sekarang. Rihlah itu bisa lewat, saya termasuk di keluarga yang sedikit membebaskan anak-anak kalau dia ber-TikTok, dia ber-Facebook, asal kita punya aturan dan punya pegangannya. Biar dia tahu bagaimana situasinya. Sehingga dia bisa lakukan komparasi yang terbaik. Bukan komparasi yang buruk atau membandingkan yang kita punya. Bersyukurlah dengan yang sekarang ada. Bahwa banyak orang yang ingin seperti Anda. Seorang office boy saya panggil di rumah, di kantor. Saya sering tuh kumpulin, saya bilang, waduh, enak ya, sini udah diangkat, enak ya, sini udah diangkat, enak ya, sini udah diangkat. Saling membandingkan, dia udah diangkat sebagai karyawan, dia udah semangat sebagai ASN, sementara yang ini belum. Saya tanya begini, kenapa? Kalau kamu keluar, kira-kira ada berapa orang yang ingin gantikan kamu? Di Badan Halal misalnya, ini seorang OB keluar, seorang office boy keluar, saya jamin ada lebih dari 10.000 lamaran sebagai OB yang akan menggantikan kamu. Gimana kalau kamu bersyukur dulu sebagai yang ada ini sekarang? Lihat seperti itu, bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Do not compare dengan keadaan, tapi compare-lah dengan diri Anda. Jangan pernah berkata gini, siapa idola kamu? Idolaku adalah aku akan menjadi diriku sendiri. Ya nggak kemana-mana, kayak gini aja gitu loh. Taruh idolanya
taruh harapannya dan saya akan mencapai seperti itu, tunjuk ke atas. Silahkan orang itu siapapun. Dimohon maaf kepanjangan. Dan 6:39, Masya Allah, mau jalan. Silakan Ustaz Dodi yang melengkapi dengan butiran-butiran ayat hadis yang indah. La, yakfi ya. Ustaz. Uni Sri Wahyuni, mangga. Ya Ustadz. Assalamualaikum Babe. Nah, Biasanya ngelihat Babe cuman di medsos doang, sekarang bisa ngelihat secara langsung ya Zoom lah, bukan secara langsung banget ya. Jadi yang mau saya tanyakan, kan kita itu apalagi politik Indonesia itu negara kita lah gitu, kayak bobrok banget gitu pejabat-pejabatnya, terus banyak juga penyimpangan-penyimpangan kayak gitu kan. Anak-anaknya pokoknya banyak gitu penyimpangan, entah itu apa sih LGBT yang pokoknya banyak lah, sangat banyak kayak gitu. Nah, sedangkan apa sih tadi pembahasannya lupa. Bentar Babe. Terus habis itu kan tadi pembahasannya tentang laki-laki itu adalah qawwam dalam rumah tangga gitu kan. Kan ada ayatnya, aku lupa ayat berapa, pokoknya begini, ku anfusakum anfusakum naro kayak gitu kan. ya, Nah, jaga diri keluarga. berarti menjaga dari maksiat lah gitu secara umum gitu kan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana harusnya dilakukan semua ayah gitu di dunia ini kayak gitu kan. Apakah perlu nih ada kajian setiap hari di rumah, misalnya setiap maghrib, setiap ayah itu memberikan nasihat ke anaknya atau membahas tentang apalah, membahas ayatnya atau hadisnya gitu. Dan satu lagi kemarin itu ketika berapa hari lalu Ustaz Sarfi Hidayat itu kan membahas tentang akhlak Rasulullah yang akhlak karimah itu. Beliau bilang kalau misalnya peran orang tua dalam akhlak anak itu 70-75% itu kan gede banget ya gitu. Perlu nggak ya setiap ayah itu mengadakan nasihat buat anak-anaknya di rumah, setiap maghrib kita bikin agenda kajian. Tapi yang pengisi itu harus ayah gitu. Mungkin pendukungnya bisa ibunya untuk mencari ayatnya atau hadisnya. Nanti menyampaikannya ayah, apakah perlu gitu, Be? Jawaban saya gini, anaknya mau nggak? Mau. Kalau anaknya mau, kenapa nggak dijalankan? Gitu. Kalau anaknya nggak mau, cara yang lain, gitu. Antara jadinya nggak ada paksaan. Kalau model saya begitu. Anaknya maunya lah sambil di jalan, lihat tuh orang minta-minta, lihat tuh kami minta, ya Allah ya Robi, jangan sampai kita kayak gitu ya, bersyukur kita walau mobil kita kayak gini, lihat itu ngaji loh Bu. Uni itu ngaji dengan cara yang lain gitu, tidak harus juga dengan waktu duduk, tapi anaknya mau nggak seperti itu gitu loh. Kalau anaknya maunya sambil makan di restoran, kita makan aja. Begitu ngaji, di sana lihat ya Allah, kita bisa kayak gini ya, kita bisa makan. Banyak orang yang nggak makan, ya Allah bersyukur. Anak-anakku sekalian di restoran itu ngomongnya Bu, itu ngaji Bu. Uni, itu ngaji. Jadi pertanyaan saya tadi, anaknya mau nggak, itu supaya terjadi kerelaan gitu loh. Kerelaan anak. Jadi jangan sampai kita memaksakan. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, hubungkan juga dengan wastabir alaiha wa amur ahlaka bisalah gitu loh. Perintahkan keluargamu tuh sholat, tapi wastabir alaiha, nyuruhnya itu pakai kesabaran, nyuruhnya itu pakai strategi. Sabarkan strategi. Kalau buat saya pengertian yang paling meresap bagi saya itulah sabar itu adalah how to gitu ya. Sabar itu strategi. Saya orang sales Bu, orang marketing. Jadi ketika ditolak itu how to itu kesabaran buat saya, dan ditolak itu berarti kalau ditolak bukan ditolak buat kami orang sales itu angka-angkanya kan 5 Bu. Pertama kan perkenalan ya, kedua penawaran ya, habis penawaran kemudian penolakan. Jadi penolakan itu yes, itu udah bersyukur, balik lagi ke bersyukur tadi. Ditolak, yes, langkah 3 Bro, level 3 Bro, ditolak gitu. Diusir, ditolak tuh level 3, keren gitu. Habis itu kan negosiasi kan transaksi. Ini kan rumus baku gitu. Perkenalan ya,
perkenalan diri, terus produk, ya penawaran ini penawaran. Habis perkenalan, penawaran, penolakan ini rumusnya gitu. Jadi ketika ditolak, yes level 3, yes level 3 gue keren gitu. Ditolak tuh membanggakan gitu. Jadi memerintahkan juga begitu gitu lah. Melakukan sabar itu adalah sebuah how to, bagaimana caranya mesti kita rubah supaya strategi. Nggak harus Bu, maghrib bisa nggak boleh kemana-mana, duduk ya. Dengan cara seperti ini, ketika ibu bapak sibuk, anaknya bilang apa? Yes, sibuk. Begitu. Dengan ibunya, bapaknya pulang malam, yes, tiap hari aja pulang malam gitu. Jadi anaknya malah menginginkan ketidakhadiran gitu. Jadi mana yang fleksibel, mana yang antarodin, mana yang indah, karena klop itu ya akan menjadi sebuah matching gitu ya, maunya anak, maunya kita gitu ya. Kita lanjutkan besok kalinya Ustaz. Ini nggak akan kelar-kelar. Insyaallah, Be. Kita simpan dulu buat besok ya. Ustaz lanjutin sama Mas Kolis, saya harus bersiap nih jam 8 ada audiensi nih. Tamu. Sama Be, Ana juga ada kegiatan juga jam 8 mesti. Baik, insyaallah ya. Insyaallah kita sambung besok ya. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan para guru yang sudah menemani kita sejam lebih nih ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan hidayah taufiknya melalui kajian-kajian ilmu yang alhamdulillah di pagi ini bersama Bapak Haikal dan juga guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari. Dan beberapa pertanyaan sudah ada di chat juga, nanti disimpan ya, tolong admin untuk besok ya insyaallah. Nanti insyaallah kita akan bahas. Dan Bunda Nadia ya, mohon maaf nih nggak bisa diberikan waktu nih saat ini karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Guru kita ada kesibukan dan alhamdulillah kita setiap pagi dibersama oleh para guru kita di MKI, dan kita doakan para guru kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri mereka kesehatan dan juga keberkahan, dan juga doa untuk kita semua ya. Dan jangan lupakan, mari kita isi pagi ini dengan keberkahan harta kita yang mudah-mudahan dengan wasilah harta yang kita sedekahkan menambah keberkahan untuk keluarga kita, karena harta yang disedekahkan itulah sungguhnya harta yang abadi yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Dan sekali lagi jazakumullah khairan, kasih kepada jamaah yang sudah rutin infak fisabilillah. Mudah-mudahan kita mungkin bisa ya berbuat banyak untuk kegiatan-kegiatan MKI ini yang insya Allah juga di beberapa pekan ke depan insya Allah kita akan juga kegiatan khitan gratis ya, yang biasa rutin diselenggarakan di kediaman di rumah khitan Zidan ya. Ini salah satu yang alhamdulillah berada di rumahnya Babe Haikal ya. Kita senantiasa rutin menggelar kegiatan khitan. Insya Allah baik. Lagi renovasi ya Ustaz Dodi ya. Ustaz Khalis ya. Iya. Kami renovasi sedikit biar lebih cakep ya. Ya. Bismillah. Alhamdulillah wasyukurlah. Jazakallah khairan baik. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau ada khilafan. Alafumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.